membantu anggota CU kita luar biasa membuahkan hasil, dan ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat ketika kita dibantu oleh pemerintah, baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat, program-program di sektor pertanian, dikasih hasil yang canggih, dikasih bibit, dikasih pupuk, tapi ketika si sumber daya petaninya sendiri tidak merasakan bahwa ini potensi yang bisa menjadi pemanfaatan ekonomis bagi dia dan keluarga, tentu bantuan itu akan sia-sia. Nah, hari ini saya bangga, tadi sudah diskusi banyak dengan rekan-rekan dari Puskat. Saya secara pribadi kebetulan berada di Komisi 4 yang membidangi pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup, perkebunan, dan kehutanan. Jadi rasanya tahun ini saya menunggu proposal usulan bantuan mesin-mesin pertanian, mungkin dibutuhkan di sini head truck. Yang pasti komunikasi, koordinasi kita harus tetap berjalan, karena pertanian ini adalah sektor yang sekarang ini sedang naik daun. Kalau sektor perhotelan, pariwisata, dan lain-lainnya justru banyak collapse di masa pandemi. Dan sekarang sektor pertanian lah pelarian tanda kutip untuk mereka-mereka yang sudah di PHK dan lain sebagainya. Jadi kita bangga. Dan Pak Menteri Pertanian sudah berkali-kali mengatakan bahwa sektor pertanian akan dibuat menjadi lapangan pekerjaan. Bukan lagi hanya sekedar turun-temurun kita, hanya untuk makan kita sehari, makan kita sahur. Ini saya bangga sekali. Jujur Bapak Ibu semua, dari tahun 2020 ketika kita sudah bisa mengalokasikan beberapa kebijakan untuk pemetaan jagung, saya belum menemukan yang potensial. Dan teman-teman dari CU memberikan saya wadah, memberikan saya tempat untuk menjadi mitra penyaluran kebijakan, penyaluran aspirasi di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun semuanya by data. Regulasi, program, kebijakan itu beracunya pada data. Ketika di daerah itu tidak menyajikan data yang betul, nanti program sarana pertanian di sektor itu juga tidak akan bisa dialokasikan oleh pemerintah pusat. Jadi banyak imbas, banyak efek. Jadi mungkin itu saja singkat dari saya untuk pemilik pertanian jagung pada hari ini. Saya secara pribadi dan dari komisi mengucapkan selamat, teruslah bekerja, terus semangat, kita bersinergi bersama. Saya tidak berjanji, tapi akan mengupayakan untuk membantu kemudahan di sektor pertanian kita untuk bapak-bapak yang mungkin sudah terafiliasi dari pusat untuk tinggal dikomunikasikan. Itu saja Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Bagengan Kajubata. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan action dulu Ibu. Ayo. Foto. Mukanya sangar, tapi mukanya seram. Tadi kita ada cabut lagi, dan mundur lagi. Tidak lagi pakai jadinya kartu tani. Jadi untuk urusan pupuk subsidi akhirnya tertunda lagi. Target pemerintah belum lagi tercapai untuk program kartu tani. Jadi begitu banyak persoalan yang dihadapi di sektor pertanian. Ya belum lagi kalau kita berbicara sektor pertanian ini masih didominasi oleh usia 50-an tahun ke atas. Jadi yang usia milenial yang 20-an tahun sampai 40 tahun itu masih sangat kecil. Perbandingannya mungkin baru 20% dari total seluruh petani yang ada di Indonesia. Makanya sekarang pemerintah juga gencar bagaimana supaya anak-anak muda ini tertarik di sektor pertanian. Jadi trendsetternya petani untuk berikutnya. Karena kalau berbicara pertanian identik dengan becek, identik dengan lumpur, dengan cangkul, anak muda ini malas. Mereka maunya kerja yang bergengsi, yang bergasi, yang harus pakai cas dan lain sebagainya. Ini stigma seperti ini yang harus kita ubah dulu di masyarakat, supaya sektor pertanian kita ini betul-betul bisa kokoh, sektor pertanian kita ini betul-betul bisa berproduksi produktif dengan baik di dalam masyarakat kita. Kalimantan yang lain, tapi Kalbar hanya menjadi ya pelengkap saja, menjadi tim Polri dalam pembinaan IKN itu. Jadi belum lagi kalau bicara sektor pertanian, kita punya kontribusi besar untuk bahasa Indonesia. Perkebunan sawit, Kalbar selalu masuk dalam 3-5 besar provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Jadi ke depan arah perkebunan, arah bisnis, orientasi usaha orang di Indonesia juga akan semakin mengikuti perpindahan ibu kota negara. Meskipun kalau di Jawa
itu petani-petani milenial itu berkembang banyak. Lewat handphone aja mereka sudah bisa mengaplikasikan gimana cara jam dan nyiram tanaman siram. Tanpa mereka harus urus, tinggal remote control misalnya dari rumah. Jadi hama, ini panduannya apa, kombinasi pupuk dan lain sebagainya, pestisida itu sudah memahami sendiri. Nah kalau kita terbatas, kita belum punya cukup jaringan, belum punya signal untuk kita bisa belajar atau tidak.